Salam sukses luar biasa 62 Networks. Kembali lagi kita ke channel kami yang sangat-sangat membawa berita-berita viral. Kita hari ini mau membahas racun sianida nih dan kronologi beberapa kematian yang disebabkan oleh sianida. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya. Oke, kita kembali lagi ya. Ini sianida ini adalah... Namun untuk mengetahui seberbahaya apa sebenarnya sianida ini, kita telah bersama Pak Budiawan dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Selamat sore. Pak Budiawan, kalau lihat dari simbol ini memang sudah menunjukkan berbahaya ya. Betul. Tetapi sebenarnya seberbahaya apa zat sianida ini bagi manusia? Ya, kalau kita bicara dalam dosisnya, memang kita tahu sifat bahaya bahan kimia itu tergantung pada dosis ataupun kadar dalam hal ini ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa peneliti-peneliti sudah membuktikan dan juga banyak informasi yang kita dapatkan ya, range antara 50 mg sampai 200 mg itu range yang memungkinkan orang akan mengalami fatal akibatnya, yaitu kematian. Sebuah racun ya yang dihasilkan oleh beberapa umbi-umbian ya. Dan biasanya dipakai untuk racun-racun hama ya biasanya sih. Nah, ini racun ini biasanya disebut dengan zat asfiksia namanya. Oke, ini adalah hidrogen sianida, zat kimia yang sangat beracun. Ini kalau yang mungkin terkenal di pasaran tuh namanya potasium sianida. Oke, ini bentuk potasium sianida itu ada beberapa jenis tuh, namanya ada butiran padat dan juga ada yang cair. Oleh sebab itu, sianida dianggap tidak memberikan peringatan bagi orang bahwa konsentrasi di dalamnya sangat berbahaya untuk tubuh karena dia berbaunya kayak kacang-kacang almond gitulah. Kayak berakibat fatal apabila terpapar di dalam tubuh ya. Ini kemampuan tubuh karena dia nggak bisa nafas pertama karena oksigennya terganggu ya guys. Ini juga potasium sianida memiliki efek ke seluruh tubuh, terutama organ yang paling sensitif dengan kadar oksigen rendah. Ya paru-paru mungkin. Dan sampai semuanya lah, dia sampai kagak bisa buat nafas sih. Oke, berikut adalah deretan-deretan pembunuhan ya yang lakukan oleh potasium sianida nih, dan sangat-sangat lumayan viral sih beberapa tahun lalu sampai sekarang sih. Oke, ini ada pembunuhan Wayan Mirna Salihin di tahun 2016 nih, yang dia lagi minum es kopi Vietnam saat bertemu dua orang rekannya, Jessica Kumala-Wongso dan Hani di restoran Olivier di Grand Indonesia Shopping Town ini. Dan Mirna megang nyawa nih setelah beberapa saat meminum kopi. Dalam reka adegan yang dilakukan untuk prakonstruksi, Hani mengatakan Mirna berulang kali mengucapkan "It's awful, it's so bad", because kan Mirna kan baru pulang dari Aussie ya pada waktu itu ya. Nah, ini setelah dilakukan otopsi, kandungan sianida dalam lambung Mirna itu sangat banyak. Oke, dan akhirnya kita sudah tahu pembunuhan siapa. Sudah sempat viral juga di beberapa media berita-berita di tahun 2016 kemarin. Dan akhirnya sudah ditangkap ya. Dan ini juga ada lagi pembunuhan Padepokan Satrio Aji. Tindak lanjut pembunuhan racun sianida yang dilakukan oleh seorang pimpinan Padepokan Satrio Aji, Anton alias Aji di kota Depok. Anton diketahui membunuh dua orang tamunya bernama Sandy dan Ahmad Sanusi. Pembunuhannya nggak jauh beda ya, dikasih bubukan potasium sianida di dalam kopi. Nah, di sini saat kedua korban hendak melihat penggandaan uang di Tangerang, Anton melintas membeli potasium sianida dari Pacitan dan merencanakan pembunuhan itu sejak beberapa hari sebelumnya. Jadi rata-ratanya semua pembunuhan sianida ini rata-ratanya mereka sudah mempersiapkan dan sudah pada intinya sudah merencanakan semuanya lah pada intinya lah. Soalnya sianida itu nggak dijual bebas guys. Kita lanjut lagi ya guys, ini untuk lanjutnya nih sate beracun nih. Kasus takjil maut Yogyakarta nih, terbaru seorang bocah 8 tahun berinisial NF di Bantul, Yogyakarta meregang nyawa setelah keracunan takjil tanggal 25 April tahun ini 2021. NF meninggal setelah memakan sate bumbu yang dibawa oleh ayahnya Bandiman 36 tahun.
Peristiwa tersebut telah terjadi setelah perempuan berinisial NA asal Majalengka mengirimkan sate bumbu kepada mantan pacarnya, seorang anggota kepolisian ya, Aibtu. Nah ini jadi pada intinya tuh dia salah kirim. Dia mestinya ngirimnya ke mantan pacarnya, tapi mantan pacarnya sedang tidak ada di rumah. Tukang ojeknya bawa pulang sate dan dimakan sama anaknya. Kasihan banget anaknya yang masih masa depannya masih cerah, masih ini segala macam. Tapi akhirnya bisa meregang nyawa dikarenakan sate sianida. Kejam sekali sih pada ini sih. Jadi di sini karena offline, dia mesennya offline nih guys. Maka menggunakan tarif jarak 25.000, tapi dikasih 30.000. Kemudian dikasih nomor telepon, tapi bilang nanti ditanya sama dari siapa? Pak Hamid Paku Alaman, Kapolsek Sewon Kompol Suryanto. Lantaran orang yang dituju sedang keluar kota dan pihak keluarga di rumah tidak mau menerima karena pihak di keluarga di rumah tidak mau menerima kalau barang-barang ini. Bandiman lantas membawa bingkisan sate ke rumah. Hal ini atas permintaan istri laki-laki yang disasar. Bandiman menyantap sate maut tersebut bersama anak istrinya. Bandiman dan satu anaknya hanya memakan sate tanpa bumbu, sementara istri dan anaknya, anaknya 2 berarti nih, memakan sate dengan bumbu. Jadi di bumbunya yang diracunin. Oke, saudara-saudara, ini hanya berita ya guys. Ini pada intinya apabila kalian benci sama seseorang, gak perlu untuk membunuhnya lah pada intinya lah. Kalian itu kan manusia guys, biarkanlah karma yang membunuhnya lah.